Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qatri unsa wa dhakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun wa qdi anna Rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la rayba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang mana apabila kita menggunakan nikmat tersebut untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka justru nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan dicurahkan lagi, ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka setiap kita melaksanakan perintah-perintah Allah, entah berupa sholat, entah berupa ngaji menuntut ilmu, entah berupa zikir, bagaimana kita bawa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hal tersebut akan menjadi kunci untuk membuka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih banyak lagi untuk kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Karena kenikmatan apapun tanpa nikmat iman, tanpa nikmat Islam, itu nanti di akhirat akan menjadi penyesalan.
Orang diberi kesehatan tapi tidak diberi nikmat iman, nikmat Islam, maka di akhirat akan menyesal. Orang diberi kekayaan tetapi tidak diberi nikmat iman, nikmat Islam, maka di akhirat pun akan menyesal. Orang diberi nikmat jabatan, diberi nikmat pengaruh, banyak teman, banyak hubungan-hubungan, kenalannya di mana-mana, tanpa ada nikmat iman, tanpa ada nikmat Islam, semuanya di akhirat akan menjadi penyesalan. Kerugian yang sebesar-besarnya jika orang tersebut dikasih nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak dikasih satu nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih. Orang yang taat kepada Allah dikasih nikmat oleh Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah itu pun dikasih nikmat oleh Allah. Jika nikmat itu hanya sekedar kesehatan, rizki, keluarga, kekerabatan, pertemanan, dan seterusnya. Akan tetapi sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Penyayang, ini hanya akan Allah tampakkan sayang Allah hanya kepada orang-orang yang diberi nikmat iman, nikmat Islam. Nanti di akhirat, di hari pembalasan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkan dari sekian manusia yang mendapatkan sayang Allah, akan dilanjutkan oleh Allah memberi nikmat kepada orang tersebut di surganya Allah, itu hanya kepada orang-orang yang diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Sedangkan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah di dunia tetapi tidak diberi nikmat iman, nikmat Islam, maka di akhirat di stop pemberian nikmat itu. Allah ganti mengasih azab, mengasih hukuman kepada mereka, orang-orang yang tidak punya iman, tidak punya Islam. Maka kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, ini harusnya tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk taat kepada Allah, bukan untuk maksiat kepada Allah. Maka supaya kita ini bisa selalu taat kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah, maka tidak ada jalan kecuali kita menuntut ilmu, sehingga kita tahu apa saja tugas-tugas yang harus kita laksanakan, sehingga kita tahu hal apa saja yang harus kita jauhi. Maka kita duduk dalam majelis ilmu ini, kita hadirkan konsentrasi yang penuh, kita gembira, kita duduk dengan penuh rasa syukur. Semoga Allah tambah nikmatnya, termasuk nikmat ilmu,
Kita duduk di majelis ilmu nanti tambah ilmunya. Ketika tambah ilmunya, tambah takwanya kepada Allah. Ketika tambah takwanya kepada Allah, tambah barokah Allah bercucuran kepada kita. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melanjutkan ngaji kita Kitab Riyadhus Shalihin, membaca sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kehidupan kita bisa meniru beliau. Dan memang semestinya kita meniru beliau karena kita adalah umat beliau yang mengharapkan syafaat dari beliau. Halaman 107, hadis yang nomor 4. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Hadha lafdzul Bukhari wa nahwuhu fi sahihain min riwayatil Mughirah ibni Syu'bah. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengerjakan salat malam hingga pecah-pecah kedua telapak kaki beliau. Maka aku katakan kepada beliau, mengapa Anda lakukan ini ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda, baik yang terdahulu ataupun yang terkemudian? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukankah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Muttafaqun alaih. Ini adalah lafaz Imam Bukhari, dan yang seperti itu terdapat dalam kitab Sahihain dari riwayat Mughirah bin Syu'bah. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan sholat sunnah sepanjang malam, sehingga kaki beliau ini pecah-pecah. Bab ini adalah bab mujahadah. Mujahadah adalah mengorbankan kesenangan nafsu kita demi melaksanakan perintah Allah, demi mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, termasuk kesenangan nafsu itu tidur. Maka bagaimana orang itu tidur jangan berlebihan, hendaknya mengurangi kesenangan tidurnya. Tidur sesuai kebutuhan, bukan sesuai kesenangan. Saya pernah saat sakit tanya ke seorang dokter, karena saya disuruh istirahat yang cukup. Saya tanya, istirahat cukup itu berapa jam, Dok?
Maka dokter tersebut menjawab, cukup itu relatif. Maksudnya bagaimana, Dok? Saat kondisi sakit itu lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk istirahat sebagai pemulihan kondisi yang semula sakit. Maka terkadang istirahat membutuhkan waktu 6-8 jam, bahkan bisa lebih. Kemudian saya lanjutkan bertanya, lah kalau kondisinya sudah membaik, sudah mulai sehat, berapa yang disebut istirahat cukup itu, Dok? Maka dokter menjawab, kurang lebih ya 6 jam secara umum. Saya tanya, secara umum, Dok, berarti apakah ada orang-orang itu yang hanya membutuhkan waktu istirahat kurang dari 6 jam tapi kondisi tubuhnya tetap terjaga kesehatannya? Maka dokter tersebut menjawab, bisa saja, karena kekuatan fisik orang itu berbeda. Maka akan ditemukan kasus-kasus orang istirahat malam cukup cuma 2 jam saja, itu dia tidak akan terganggu kesehatannya. Maka istirahatlah sesuai kebutuhan, bukan sesuai kesenangan. Apabila istirahat ini sudah menuntut sesuai kesenangan, maka datang perintah Allah supaya mujahadah. Jangan nuruti kesenangan-kesenangan terus. Hendaknya kesenangan diri sendiri itu dikorbankan untuk mencari ridho Allah. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana orang itu istirahat cukup, istirahat sesuai kebutuhan, istirahat yang sesuai kesenangan dikorbankan untuk mencari ridho Allah. Jangan sepanjang malam habis untuk tidur, tetapi ada waktu untuk tidur sesuai kebutuhan, yang lainnya tetap digunakan untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, semata-mata mencari ridho Allah. Maka ketika Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat sang suami sholat begitu lama, begitu panjang rakaatnya, sehingga kaki beliau tumit pecah-pecah, beliau melihat dengan perasaan sayang, ya Rasulullah, bukankah engkau itu orang baik, orang gak pernah salah? Allah telah menutup sebab-sebab yang bisa menjadikan orang itu berbuat dosa dari diri engkau. Allah telah menutup kesan-kesan dosa dari diri engkau. Jadi makna Allah telah menghapus dosa sebelum dan sesudah itu adalah Allah telah menutup pintu-pintu penyebab dosa dari yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para nabi yang lain. Jadi para nabi itu tertutup pintu, nggak bisa masuk kepada sesuatu yang terdapat dosa. Begitu pula Allah telah
telah menutup pintu akibat dari dosa. Kalau orang itu berbuat dosa, maka akibatnya contoh hatinya gelap, males untuk ibadah, mudah cenderung untuk bermaksiat. Maka akibat-akibat efek-efek berbuat dosa ini pun telah ditutup oleh Allah, telah dihapus oleh Allah untuk para nabi, termasuk yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nabi itu betul-betul bersih gitu, orang baik, gak punya dosa. Lah meskipun orang baik gak punya dosa, kenapa ibadahnya kok begitu sungguh-sungguh? Sholat malam begitu panjang sehingga kaki beliau pecah-pecah. Maka apa jawab yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kalau orang itu orang baik, maka tidak puas dengan kebaikan. Dalam arti apa? Ingin selalu tambah lagi kebaikannya, ingin selalu tambah lagi kebaikannya. Caranya supaya bisa tambah, maka bersyukur. Sudah tidak punya dosa, tetap sungguh-sungguh ibadah karena bersyukur kepada Allah, supaya ditambah lagi kebaikannya sehingga tidak ada batasnya. Kalau kita manusia yang tidak ada jaminan dari berbuat dosa, maka kita beribadah ya tujuannya wudu, tujuannya supaya dosa-dosa kita rontok gitu. Kemudian berjalan, melangkah ke masjid, 1 langkah 2 langkah gitu. Tujuannya juga supaya dosa-dosanya rontok, bertambah kebaikannya. Jadi kalau kita itu masih ada unsur supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka ibadah dengan sungguh-sungguh merupakan jalan kita ini mendapatkan ampunan Allah, bertambah kebaikan. Maka kita niat menambah mujahadah kita lagi nggih. Termasuk bentuk mujahadah adalah istiqomah. Sholat fardu 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, istiqomah di masjid itu bentuk mujahadah. Karena kadang-kadang kalau tidak hujan ya itu ringan di hati. Tapi kalau hujan tetap sholatnya berjamaah di masjid, wah ini menurut nafsu itu berat. Tapi kok tetap istiqomah, nah, ini nanti berarti orang ini pantas jadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senang mujahadah, supaya ditambah lagi kebaikan-kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji gitu, kondisi tidak panas, wah ini ringan. Tetapi kalau kondisi sangat panas ataupun sangat dingin ataupun sangat sepi, kok tetap istiqomah, maka ini berarti orangnya itu punya sifat mujahadah. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Kalau orang itu mujahadah, nanti
efek dari mujahadah itu ya kembali kepada dirinya sendiri. Mujahadah untuk mendapatkan ridho Allah, maka dirinya akan dapat ridho Allah. Mujahadah melaksanakan perintah Allah supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Insyaallah nggih. Jadi bentuk mujahadah itu istiqomah. Salat duha istiqomah itu bagian dari mujahadah. Kesibukannya sangat padat, meluangkan waktu untuk sholat duha meskipun 2 rakaat. Kesibukannya tidak padat, bahkan hari libur tetap istiqomah sholat duha. Maka sholat duha istiqomah bagian dari mujahadah. Kalau mujahadah, maka kebaikan-kebaikan akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngajak orang sholat, yang diajak mau berangkat ataupun belum mau berangkat tetap ngajak. Maka orang yang ngajak dengan istiqomah, maka kebaikannya yang telah ada akan dijaga oleh Allah, bahkan akan ditambah lagi oleh Allah. Sehingga terkadang efeknya itu luar biasa. Usaha ngajaknya dipelem, tiba-tiba saudaranya yang mungkin di Surabaya tiba-tiba pengen ngaji. Saya nggak ngira gitu. Saya itu dulu ngajak saudara saya yang di Surabaya itu, masya Allah, alasan aja kalau diajak ngaji. Tapi gitu, usaha ngajak orang tetap istiqomah. Allah datangkan kebaikan. Ternyata yang dapat hidayah mungkin bukan orang yang sedang kita berada di tempat itu, tapi saudara-saudara kita yang jauh dari kita. Insya Allah nggih. Penting niku. Untuk menjaga hidayah ini, usaha atas hidayah ini perlu istiqomah. Bahkan kita niatkan semoga ya toh pahala istiqomah itu efeknya sampai ke anak cucu kita, sehingga anak cucu kita tetap terjaga, tetap istiqomah dalam agama. Maka mujahadahi anak putu, sing mujahadahi mbahe, sehingga nanti di akhirat berkumpul kakek, anak, cucu, semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kakeknya mau menanam pohon kelapa, meskipun dirinya belum bisa menikmati, nanti yang bisa menikmati anak atau cucunya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlah wajadda wa shaddal mizar, mutafaqun alaih. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya serta bergiat dan mengencangkan ikatan sarungnya,
yakni memusatkan kegiatannya pada ibadah, muttafaqun alaih. Jadi Ramadan mulai awal itu penuh berkah, penuh pahala, penuh rahmat. Semakin mendekati akhir, rahmat, pahala, barokah itu semakin banyak, semakin besar. Maka apa yang dicontohkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin akhir bagaimana semakin rakus untuk mendapatkan pahala, rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keluarga beliau pun dibangunkan untuk bersungguh-sungguh, gitu. Apalagi sangat diharapkan 10 malam terakhir adalah di antara malam itu turun Lailatul Qadar. Turun Lailatul Qadar yang apabila beribadah maka pahalanya seperti pahala beribadah 1000 bulan. Wasadal mizar, kalau istilah wong Jawa niku cancut tali wondo, menyingsingkan lengan baju, mengencangkan ikatan sarung, sungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi mendekati Ramadan akhir kok malah lemes gitu, senengane jalan-jalan, terlalu banyak ya toh alasan persiapan lebaran. Boten, persiapan lebaran sae, tapi jangan kendor ibadahnya, justru dikencengi. Karena akhir itu semakin banyak pahala, rahmat, barokah bercurah-curah, maka semakin bersungguh-sungguh. Ini loh Rasulullah, hamba Allah yang gak punya dosa, hamba Allah yang nanti di akhirat yang akan memberikan syafaat. Itu begitu sungguh-sungguh dalam beribadah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting kita ini memperhatikan waktu-waktu kita gunakan untuk mencari ridho Allah. Ramadan itu begitu berharga. Setiap waktu ada kesempatan doa dikabulkan oleh Allah. Tetapi meskipun Ramadan begitu mulia, begitu berharga, kalau kita melewati Ramadan tanpa ibadah, ya sudah, kita nggak dapat apa-apa, tetap kosong. Malam habis untuk tidur, siang habis untuk tidur, gitu. Maka banyak kesempatan mendapatkan pahala jadi terlewat, kita tidak mendapatkannya. Maka penting kita itu membiasakan diri, melatih diri kita, keluarga kita untuk mengurangi sedikit demi sedikit kesenangan nafsu kita. Kita gunakan waktu untuk membuat senang nafsu kita ini, kita alihkan waktu tersebut untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mencari ridho Allah. Insyaallah nggih. Bersantai itu apa enggak boleh? Boleh. Bersantai supaya berpahala. Bersantainya itu kita ngaji, ikuti,
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bersantai, jalan-jalan, gitu. Yang berpahala itu bagaimana? Rasulullah bersabda, siyahatu ummati al jihad fi sabilillah. Plesirnya, ya toh, tamasanya kalau bahasa anak muda sekarang, umatku itu tamasya yang berpahala, yaitu keluar fi sabilillah dari Pelem, gitu. Kemana? Misal ke Jawa Barat. Untuk apa? Silaturahim. Nanti dapat jalan-jalannya, bisa menikmati alam pemandangannya, tetapi karena tujuan intinya adalah melaksanakan perintah Allah, yaitu membuat ukhuwah Islamiyah semakin kuat, silaturahim kepada saudara Islam, memakmurkan masjid, maka pahala akhiratnya bertumpuk-tumpuk, kesenangan dunianya ngikut. Tapi kalau tidak ada niat, ya toh, yang utama untuk melaksanakan perintah Allah, yang didapat hanya kesenangan di dunia. Habis kegiatan kesenangannya hilang, pahalanya tidak dapat. Tetapi kalau setiap kegiatan itu yang difikirkan yang paling inti adalah melaksanakan perintah Allah, mencari ridho Allah, nanti yang kesenangan dunia itu ngikut aja. Kesenangan dunia itu cuma sementara. Tetapi kalau kita tujuan utama mencari pahala, misal seperti tadi ke Jawa Barat, gitu, akhirnya memakmurkan masjid, silaturahim, mempererat ukhuwah, oh ini full pahala, sambil bisa menikmati makanan khas Sunda, sambil bisa menikmati atau indahnya pegunungan di Bandung misalnya. Lah nanti habis kegiatan ya capek lagi, ya toh. Tetapi di akhirat sudah nabung pahala yang begitu banyak, tidak rugi. Insyaallah nggih. Kita mau masuk rumah, kita tata niat kita. Masuk rumah mau cari ridho Allah di dalam rumah. Bertemu dengan istri, maka apa perintah Allah, ya toh, berkaitan dengan istri, sehingga ketemu istri seneng dan dapat pahala. Ketika nanti berjumpa dengan istri selesai karena mau kegiatan kerja di luar rumah dan sebagainya, ketemu istrinya selesai, tapi pahalanya sudah tersimpan di akhirat. Ketemu anak begitu pula, ketemu saudara Islam begitu pula. Aku kok kangen karo koncoku ya. Maka jangan sekedar nuruti kangen, pengen nglaksanakne perintah Allah silaturahim, ben berkah umure, ben berkah rizkine, tambah ganjarane, arep nyelengi ganjaran kanggo ning akhirat. Berangkat ketemu temannya, terobati kangennya, balik dari rumah gak ketemu teman, tetapi pahala sudah tersimpan. Insyaallah nggih. Dados tiang cerdas. Jangan sampai waktu ini terlewat tanpa investasi pahala akhirat. Sehingga dimanapun ketemu siapapun akan terjaga
tidak bermaksiat. Karena apa? Tujuannya saya mau ketemu teman ini, melaksanakan perintah Allah, silaturahim, gitu, menjaga ukhuwah, tidak ada niatan mau maksiat. Tapi kalau tidak ada niatan untuk melaksanakan perintah Allah, di tengah jalan nanti digoda setan. Aku petuk kancaku selain ngobati kangen nyapa yo? Oh iya yo, main remi lah. Tambahi apa neh ngono. Lah akhirnya diuju-ujui terus kali setan, akhirnya ketemu, tapi sing dilakoni, yang dikerjakan adalah maksiat. Ketemu nyimpen nang akhirat nopo? Sanes ganjaran, yang disimpan malah dosa. Maka penting bagi kita setiap mau aktivitas apa saja ditata niatnya semata-mata apa perintah Allah yang akan saya kerjakan, semata-mata saya ini melaksanakan aktivitas apapun mencari ridho Allah. Insyaallah nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis ini yang paling inti adalah orang mukmin yang kuat hatinya, kuat imannya. Ini akan lebih banyak mendapatkan cinta Allah daripada orang mukmin yang lemah imannya, lemah hatinya. Tetapi para ulama ya juga mengatakan kuat termasuk kuat jasmani. Allah lebih suka kepada orang iman yang kuat gitu. Olahraga, nyapa Kang kok olahraga? Fisiknya biar kuat. Lah terus nek kuat, yo nek salat ben kuat gitu. Arek 20 rakaat traweh tenanan gitu. Ora mundur-mundur. Meskipun traweh jus-jusan kuat. Orang mukmin yang kuat lebih Allah sukai daripada orang mukmin yang lemah. Kuat gitu. Diajak silaturahim ke tempat jauh pun kuat gitu. Meskipun dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Orang itu selama beriman itu semua baik. Hanya saja yang lebih kuat imannya, yang lebih kuat fisiknya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala lebih dicintai oleh Allah. Maka kalau kita olahraga, kita kerja, nyapa Pak neng sawah barang, yo ben obah to. Awak ki ben gerak, ben sehat ngono lho. Lah terus nek sehat yo ben kuat ibadah. Wah, ini disukai oleh Allah.
Kalau orang itu klemar ya toh, nggur turu wae ya toh. Dijak nyapono, dijak dolan nang gone kancane mlaku sithik ngono sambat kaki sikil sambat kabeh gitu ya. Wah, ini ya Allah lebih suka kepada orang iman yang kuat gitu. Salat ngono ya bolak-balik leren Apakah nggak boleh Ustadz? Bukan seperti itu. Ini babnya bagaimana kita semangat untuk beribadah. Maka Rasulullah juga menyemangati gitu. Allah itu lebih suka kepada orang iman yang kuat daripada yang kelemar gitu. Ke masjid sedikit rodok grimis masuk angin gitu. Sesuke wis gak ning masjid neh. Goro-goro apa? Cuma goro-goro kurang gerak, gak pernah olahraga, gak pernah jalan kaki gitu. Kegiatannya nggur turu wae. Akhirnya fisiknya itu gak kenceng, ototnya itu gak kenceng gitu. Gampang masuk angin ya. Maka Sayyidah Aisyah itu pernah negur ada orang laki-laki jalan eyat ditegur, weh orang itu mbok yo kayak Umar gitu loh, kalau ngomong itu ya didengarkan tuh jelas, kalau perang mukul itu ya sakit ngono loh, orang kok eyat wong iki mari ndelok wong Islam iki ketoke iki ndelok iki aras-arasen Islam iki kok wong iki klumar-klumur nggarai kurang apik ae. Nah, seperti itu. Insyaallah nggih. Terungginas, semangat. Nggih. Olahraga. Sampeyan iki kok sregep olahraga to? Aku kuwi niate olahraga, awak iki otot ki ben kenceng ngono lho. Ngibadah ki ben set. Nah, kalau niatnya seperti itu nanti olahraganya itu dapat pahala. Insyaallah nggih. Insyaallah. Berusahalah sekuat tenaga untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah tolong kepada Allah dan janganlah lemah gitu. Orang itu kalau hatinya lemah, imannya lemah, enenge ngersulo dikai udan ya ngersulo, dikai panas ngersulo gitu. Duwe sithik ngersulo, duwe akeh ngersulo, bingung iki engko piye nek dijiguk wong apa-apa kok ngersulo hatinya cemen ya, istilah anak muda sekarang. Jika sesuatu cobaan menimpamu, jangan katakan andai aku begini, tentu yang terjadi begini guys, itu hatinya lemah itu. Tapi katakanlah semua takdir Allah gitu. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Kokoh, hatinya kokoh gitu. Kalau kita tetap hatinya kokoh menerima takdir Allah, meskipun dapat musibah tapi dapat pahala. Tapi kalau hati sudah ayat terus andekno jatokno nanti setan itu bisiki terus. Iya jatokno ngene nek jatokno kowe gak nang masjid ngono to, gak masuk angin ngono sampai kemana mana. Mukmin yang kuat, hatinya kuat, imannya kuat, fisiknya kuat untuk melaksanakan perintah Allah. Insyaallah nggih. Mungkin ada yang mau ditanyakan?
Ya saking lamanya, saking lamanya beribadah, berdiri dan sebagainya. Jenengan nggih biasane menawi lenggah terus ngoten niku kan efek yang ringan biasanya kesemutan gitu. Kesemutan niku kan rasane kan kandel tambah ageng. Lah tiyang niku menawi ngibadah niku ibadah suwi ngoten mengke nggih kados kesemutan niku. Lah kesemutan niku menawi dangu gitu. Niku kan berarti ada hal-hal yang istilahnya secara fisik ya, itu akibat suhu yang bertumpu pada satu titik akan menyebabkan pengembangan setiap tubuh manusia itu berpori. Nah nanti pori itu bisa semakin membuka lebar, akhirnya timbul pecah-pecah. Bisa seperti itu, bisa seperti itu. Jadi intinya itu ya sebetulnya bukan fokus kepada pecahnya itu. Kalau saya sholat semalam suntuk terus kaki nggak pecah, apa nggak dapat fadilah? Nggih boten ya, boten ya, karena kondisi fisik itu beda-beda. Hanya saja di situ itu untuk sebagai contoh ya, sebagai contoh. Andaikan kamu itu sungguh-sungguh ya toh. Sungguh-sungguh itu nanti ada kesannya. Ada kesannya termasuk di fisik itu seperti itu. Enggak harus dingin, enggak harus sangat panas, itu tidak harus. Hanya saja orang itu kalau fisiknya digunakan sungguh-sungguh untuk ibadah itu nanti ada kesan. Contoh nggih, contoh. Orang kalau berdiri terlalu diamnya terlalu lama nanti kaki bisa pecah-pecah. Orang itu kalau nggak makan puasa mulut itu bisa bau. Maka hal-hal efek di fisik ini disukai oleh Allah. Maka pahala bau mulut orang yang berpuasa itu melebihi minyak wangi. Orang berperang, kalau kita cerita para sahabat perang Badar, perang Uhud, ketika perang bukti perange niku tenanan nggih wonten tatu-tatu nih. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid itu Masya Allah no. Nek dikilani awake niku setiap kilan itu pasti ada bekas luka. Entah tombak, entah pedang, entah nopo. Niku ketok tenanan gitu loh maksudnya. Nanti kalau perang nggak banyak luka apakah nggak dapat pahala? Ya enggak juga seperti itu. Hanya saja kalau ada bekasnya, tenanane ki eneng buktine. Kang wiki poso apa gak to? Tak delok kuwi kok semangat no, ketoke seger terus no. Lambene apa mulute kuwi kok ya enggak mambu. Tibake gak poso. Jadi ya enggak mesti seperti itu juga. Ya bisa saja orang itu puasa tapi mulutnya tidak bau. Tetapi secara fisik semuanya itu ada efek. Jadi efek lamanya beribadah bukan karena dingin, bukan karena cuaca dan sebagainya. Saged tampi nggih. Mugi-mugi Allah tampi ndadosaken asbab hidayah kebukaipun sedaya kesenanan barokah terpun sedaya kawonan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sedherek kita, kerabat kita, tanggi kita, rencang-rencang kita, ahli kampung kita, umat seluruh alam.
Kita tutup kelan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa hamdihi, subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.